Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jumpa WMS dan kita lanjutkan kebersamaan kita ini. Anda bisa bergabung di 081567 703 545 ya. Baik, saya akan kembali ke Pak Gunawan dulu ya, Pak Anam, ya, Pak Nurgi ya. Nah, tadi sudah masuk ke ISET 2015 ya. Sebelum berlanjut lagi, tadi kan diselenggarakannya kapan, Pak? Tanggal 7 dan 8 Desember ya. 2 hari tahun ini, mungkin agak flashback ya. Apa sih yang melatar belakangnya kemudian kok ini harus diadakan seminar internasional atau konferensi internasional? Dan tadi ada 3 bidang ya. Sains, teknologi dan juga humanity. Latar belakangnya karena memang kita kan universitas, saya katakan Universitas Muhammadiyah itu kan sangat concern di bidang akademik ya, dan termasuk kita dari segi sivitas akademika mahasiswa dan dosen itu relatif besar. Nah, jadi kita ingin mengadakan aktivitas akademik juga yang juga levelnya besar lagi, cakupannya lebih besar. Dan juga memang dosen kita sudah banyak yang alumni dari luar negeri. Nah, harapan kita ya jejaringnya bisa diperkuat. Jadi kadang kita yang ke sana ikut konferensi di sana, mungkin kalau kita bisa mengundang mereka yang di luar negeri maupun juga yang di dalam negeri untuk datang ke UMS, itu akan memperkuat jejaring antar dosen seperti itu. Ya, ini sasarannya siapa? Apakah mereka itu juga pengajar gitu, dosen-dosen atau mahasiswa atau bisa juga masyarakat umum untuk jadi seminar ini? Nah, sebenarnya seminar ini dibagi 2, yaitu call for people. Jadi bagi mereka yang mempunyai ide-ide tulisan itu kita persilakan. Mungkin nanti sebagian besar saya yakin akademisi memang, meskipun terbuka juga untuk praktisi maupun untuk pemerintahan. Tapi biasanya statistik menunjukkan paling banyak yang kalau untuk paper itu dari akademisi. Kemudian yang kedua partisipan berarti dia bisa mendengarkan selama konferen, terutama dari keynote speakernya. Itu nanti harapan kita selain khalayak umum juga mahasiswa. Jadi mahasiswa mungkin yang saat ini agak takut internasional seminar dikiranya mengerikan, ya coba datang. Ternyata mungkin nanti dengan bahasa Inggris itu malah menjadi hal yang baru, sehingga malah menyemangati mereka ketika studi gitu. Oh, ternyata kalau dengan seminar bahasa Inggris ya juga menarik gitu, tidak tidak membosankan atau yang lainnya gitu. Apalagi nanti bertemu dengan orang banyak dari luar, mungkin juga bagus untuk mahasiswa kita juga. Oke, berapa banyak ini target atau sasaran internasional? Target kita nanti peserta mudah-mudahan bisa mencapai 200, Pak. 200 ya. Memang kita bertempat di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nanti gedung utamanya di Muhammad Jasman. Nanti sesi paralel kita punya ruang-ruang khusus yang tidak kalah cantiknya itu di ruang di ekonomi, ruang seminar ya, ruang seminar Fakultas Ekonomi ya, pasca sarjana juga representatif. Itu mungkin nanti kedokteran kita bagi dalam 3 track, masing-masing bertempat. Setelah keynote di sini dibuka, acara bersama kumpul. Nanti untuk yang call for paper itu per bidangnya kita escort, kita antar masing-masing ke tempatnya ya. Seperti itu, Mas. Sekitar 200 orang. Ya, target kita segitu. Sebenarnya nanti ya mungkin nanti kalau sudah banyak banget kita akan ada batasan, Pak. Tapi saat ini memang masih kita buka ya. Oke. Nah, proses menuju ke seminar internasional ini seperti apa? Persiapannya mungkin apa yang harus dilakukan mungkin calon-calon peserta nanti? Kalau proses persiapan registrasi dari apa? Iya. Pertama konsep itu digodok bareng antara pimpinan Pak Rektor dan juga ketua Pak Nurgi juga ya, ikut membantu konsepnya seperti apa. Kemudian kerja teknis langsung kita lakukan, setup website. Kita sudah punya websitenya, yaitu di iset.org. Nanti ke website itu nanti ada link untuk namanya submission. Nah, submission di situ otomatis sudah ada sistem informasi pendaftaran seminar. Mulai dari mendaftar, kemudian mengupload paper, nanti proses review juga kita lakukan dengan profesional. Artinya ini benar-benar direview oleh orang yang kompeten, yang ahlinya, teman-teman kita, baik dalam maupun luar negeri. Nanti hasilnya juga kita informasikan melalui baik website maupun email bagi para peserta, seperti itu, Pak.
pendaftaran dibuka sampai kapan, termasuk pengiriman paper-paper ini? Untuk pelaksanaan 7-8 Desember, untuk paper ini memang kita batasi sampai 1 November. Okay. Sudah harus dikirim? Iya, betul, sudah harus dikirim. Nanti sebenarnya setelah dikirim ada proses review, nanti ada perbaikan-perbaikan. Itu nanti ada jeda waktu lagi. Jadi kalau misalkan papernya ini masih ada apa namanya, misalkan kurang sedikit, misalnya bahasanya kurang halus atau gimana, ya mungkin tetap bisa disubmit karena kita nanti ada waktu perbaikan gitu. Yang penting konten sudah mencukupi, karena memang kita fokus ketika review biasanya fokus ke konten juga. Ya. Dimungkinkan kepesertaan ini apakah juga yang dari luar, itu dari 3 universitas di mana keynote speaker itu berada ya? Ya Pak, nanti program komite dari luar juga. Kita melibatkan dari luar juga ya. Tetapi untuk persiapan memang sementara ini ya dari kita semuanya gitu. Tapi nanti ketika hari H, mereka kan nanti hari H banyak sekali pekerjaan yang bisa dibagi, termasuk memimpin co-chair ya tadi, memimpin apa di sesi per bidang tadi Pak. Itu biasanya kan ketika presentasi ada yang memimpin. Nah nanti kita libatkan institusi partner kita tadi di pelaksanaan hariannya itu. Oke. Baik, saya ke Pak Anam. Pak Anam, UMS kan jalinan kerjasamanya kan banyak ya. Ya. Ke internasional juga banyak. Apakah kemudian juga di sini ada undang-undangan semacam itu ke rekanan mitra-mitra UMS? Ya, ini jadi untuk gerakan kegiatan International Conference ini kita memang mengundang para akademisi muda, kita mengundang para ilmuwan yang ada di negeri ini, termasuk mitra yang ada di luar negeri. Sehingga jejaring kita yang ada di Australia, yang ada di Inggris, yang ada di Korea maupun di Taiwan, itu kita berharap untuk bisa berkontribusi hadir di UMS bersama-sama dengan ilmuwan negeri ini untuk tadi sharing keilmuan sehingga memperoleh satu pandangan baru atau bisa mendiseminasikan penelitiannya yang berkaitan dengan humanities, yang teknologi maupun sosial, dan semua diwadahi oleh Pak Gun. Sehingga memang untuk ICSET ini kan merupakan bagian dari hari jadi, walaupun secara akademis memang kegiatan-kegiatan serupa yang bersifat International Conference, National Seminar itu selalu ada di kampus UMS ini. Kita maksimalkan jejaring yang ada, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, karena mitra kita ini tidak hanya di luar negeri walaupun internasional, karena di Indonesia ini banyak lembaga-lembaga internasional, di kedutaan-kedutaan, kemudian juga mitra kita yang di PESMA itu kan juga dikendalikan oleh Direktur PESMA di kantor internasional. Itu mereka punya jaringan baik dari siswa maupun dari dosen, baik yang pertukaran mahasiswa ataupun pertukaran dosen, tidak hanya dosen yang sedang studi. Misalnya sekretaris hari jadi ini sekarang ada di Korea, otomatis kita Pak Sekretaris punya misi juga untuk mengundang ilmuwan-ilmuwan di Korea untuk tampil di UMS menyajikan teknologi yang maju di Korea, sehingga itu bisa share kepada teman-teman ilmuwan di negeri ini. Saya kira bantuan dari TA TV juga tidak kalah pentingnya, karena teman-teman dari Semarang, dari Banyumas, dari Pantura, kita harapkan semua untuk partisipasi. Jadi kita berharap ICSEC ini akan menjadi ajang untuk kita berdedikasi, berseminasi, dan berbagi tentang keilmuan kita. Ya, Pak Anam, Pak Nurgi, juga Pak Gunawan, kita sudah kembali, masih ada satu segmen. Dan Anda mitra TA TV, jangan lupa tetap bersama kami dalam Jumpa UMS, karena kami akan segera kembali.